Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Wali Al Padang dengan NIM 4414222016 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari materi bioenergetika. Yang pertama yaitu pengertian. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosine trifosfat. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Kemudian ada hukum termodinamika. Hukum termodinamika pertama, dengan bunyi energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi total energi dalam suatu sistem tetap konstan. Dan hukum termodinamika kedua yaitu istilah entropi harus dibatasi. Entropi dilambangkan dengan huruf S, ialah suatu perhitungan atau indikator tingkat kekacauan atau keacakan dalam suatu sistem. Energi yang suatu sistem tidak available untuk bekerja yang berguna. Selanjutnya ada bagaimana hukum termodinamika diterapkan pada sistem biologis. Pada hukum termodinamika 1, hukum kekekalan tenaga pada perubahan apapun tidak akan hilang ataupun bertambah tenaganya. 2. Dalam sistem keseluruhan, tenaga dapat dipindahkan dari satu bagian ke bagian lain atau diubah ke dalam bentuk tenaga yang lain. Dengan panas, dapat menghasilkan energi kimianya, listrik, radiasi, dan mekanik. Selanjutnya, pada hukum termodinamika, terdapat 3 bentuk perubahan dalam reaksinya, di mana E yaitu energi, delta E merupakan perubahan energi dalam sistem terbuka selama reaksi berlangsung, dan lambang H yaitu panas atau entalpi. Delta H yaitu perubahan energi ikatan dalam suatu reaksi kimia, atau perubahan volume dan tekanan diabaikan. Dan simbol G mengartikan sebagai energi bebas atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Delta G yaitu perubahan energi bebas, termasuk perubahan H pada tingkat ketidakteraturan atau entropi. Kemudian bagaimana hukum termodinamika yang diterapkan pada sistem biologis untuk hukum termodinamika 2. Entropi total dari suatu sistem meningkat kalau proses terjadi secara spontan. Entropi menjadi maksimum apabila sistem mendekati keseimbangan. Dengan rumus delta G sama dengan delta H ditambah dengan T dikali delta S, di mana delta G sebagai tenaga bebas, delta H sebagai perubahan entalpi, T yaitu suhu absolut, dan yang terakhir yaitu delta S sebagai perubahan entropi. Hukum termodinamika 2, suatu proses yang akan berjalan secara spontan dengan entropi dengan derajat ketidakteraturan atau delta S meningkat, di mana reaksi berjalan spontan bila energi kurang dari 0 atau delta G kurang dari 0. Dengan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana G dapat dinyatakan dalam joule atau kalori per mol. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.